teman-teman, kembali lagi di Fun Statistik. Perkenalkan, nama saya Mardatun Nisa Isnaini, selaku staf bidang keilmuan HMP Statistika FMIPA UNM tahun 2022. Fun Statistik kali ini akan membahas mengenai analisis regresi linear. Apa itu analisis regresi linear? Analisis regresi linear merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Variabel yang dimaksud dalam analisis regresi linear itu terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat biasa kita simbolkan dengan simbol Y, sedangkan variabel bebas biasa kita simbolkan dengan X. Analisis regresi linear itu terbagi menjadi dua, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Sebelumnya, analisis regresi linear berganda telah dibahas terlebih dahulu pada video statistika sebelumnya yang bisa dicek melalui description box. Selanjutnya, yang akan saya bahas di sini yaitu analisis regresi linear sederhana. Apa sih sebenarnya perbedaan antara analisis regresi linear sederhana ini dengan analisis regresi linear berganda? Jadi, analisis regresi linear sederhana itu merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk memprediksi satu variabel terikat dengan satu variabel bebas. Jadi, saya tekankan, regresi linear sederhana itu hanya terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan regresi berganda itu terdiri dari lebih dari satu variabel bebas dan hanya satu variabel terikat. Contohnya seperti IPK itu dipengaruhi oleh lama belajar. Itu merupakan contoh dari regresi linear sederhana yang hanya memiliki satu variabel bebas saja. Sedangkan contoh untuk regresi linear berganda, IPK itu dipengaruhi oleh lama belajar, kemudian kehadiran, kemudian tugas, dan yang lainnya. Nah, sebelum kita melakukan analisis regresi linear sederhana, kita ketahui analisis regresi linear sederhana ini merupakan statistika parametrik. Oleh karena itu, dalam melakukan pengolahan analisisnya, kita harus memenuhi beberapa asumsi. Asumsi yang pertama yaitu data harus berdistribusi normal. Asumsi yang kedua itu data itu harus memiliki jumlah pasangan yang sama. Dalam artian, antara jumlah variabel bebas dan jumlah variabel terikat itu harus seimbang. Asumsi selanjutnya yaitu asumsi kehomogenitas. Asumsi ini yaitu data yang kita gunakan itu harus homogen atau berada pada interval yang tidak terlalu panjang. Kemudian asumsi selanjutnya yaitu untuk melakukan analisis regresi linear sederhana, kita terlebih dahulu sudah mengetahui benar-benar ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Atau dalam artian kita terlebih dahulu sudah mengetahui korelasi dari dua variabel ini. Jadi ketika kita sudah mengetahui nilai ataupun kita sudah mengetahui hubungan antara dua variabel tersebut, kita dapat melakukan analisis regresi linear. Di mana asumsi-asumsi ini harus dipenuhi ketika kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana. Kemudian kita masuk ke persamaan dari regresi linear sederhana ini. Bentuk umum dari persamaan regresi linear sederhana yaitu Y topi sama dengan A plus BX plus error. Di mana A dan B itu merupakan koefisien dari regresi, Y merupakan variabel yang akan diprediksi, dan X merupakan variabel pendukung atau yang biasa kita kenal dengan variabel dari X. Apa sih kegunaan atau apa sih manfaat kita melakukan analisis regresi linear sederhana ini? Yang pertama, analisis regresi linear sederhana ini dapat dijadikan sebagai alat yang digunakan oleh para peneliti baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, dan dalam bidang yang lainnya yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam pengambilan keputusan untuk penelitiannya. Yang kedua, tujuan kita melakukan ini analisis regresi linear sederhana ini, kita dapat memprediksikan variabel yang satu berdasarkan nilai variabel yang ada. Jadi, analisis regresi linear sederhana ini merupakan salah satu analisis yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari agar kita bisa mengaplikasikannya dalam pengolahan data ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi, menurut saya sendiri, kita perlu sekali untuk mengetahui secara lebih lanjut atau bagaimana cara untuk pengolahan analisis menggunakan regresi linear sederhana.
Nah, sebelum masuk ke persamaan regresi linear sederhana, kita terlebih dahulu mengetahui langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sebuah analisis yang pertama yaitu kita menentukan tujuan. Tujuan dari analisis regresi linear sederhana yaitu untuk memprediksi satu variabel berdasarkan nilai dari variabel yang lainnya yang sudah kita ketahui. Langkah kedua ketika kita sudah menentukan tujuan yaitu kita mengidentifikasi variabel, di mana seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, variabel yang akan diprediksi yaitu terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebasnya dan yang mana variabel terikatnya. Variabel bebasnya yaitu variabel X-nya dan variabel terikatnya yaitu variabel Y-nya atau variabel yang akan diprediksi. Setelah kita mengidentifikasi variabel yang mana yang merupakan variabel bebasnya dan yang mana merupakan variabel terikatnya, kemudian kita lakukan pengumpulan data apabila data yang akan kita gunakan itu belum ada. Namun jika data yang kita gunakan itu sudah ada, maka kita tinggal menginput data atau mengolah data tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan data-data itu ke dalam rumus yang akan nanti saya jelaskan untuk materi selanjutnya. Kemudian setelah kita memasukkan kepada rumus-rumus, nanti pada tahap akhirnya kita akan menemukan nilai dari A dan B yang akan kita gunakan untuk membuat persamaan dari regresi linear sederhana itu. Nah, langkah terakhir ketika kita melakukan analisis regresi ini yaitu kita memprediksi variabel terikatnya berdasarkan nilai variabel bebas yang sudah diketahui terlebih dahulu. Nah, bentuk umum dari persamaan regresi linear sederhana yaitu seperti berikut. Y topi sama dengan A plus BX plus error, di mana A dan B itu merupakan koefisien regresi. A sendiri itu konstanta yang bisa dihitung dengan rumus, dan B itu sendiri merupakan koefisien regresi yang bisa dihitung dengan rumus. Kemudian Y itu merupakan variabel yang akan kita prediksi dan X merupakan variabel bebas ataupun variabel pendukung. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai yang akan dibutuhkan dalam persamaan regresi tadi, kita harus menghitung jumlah kuadrat yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan pada saat pengujian uji F nanti. Nilai-nilai yang dibutuhkan ketika kita akan menggunakan uji F yaitu terdiri dari JKT, JKA, JKR, JKS, dan JKREG. Jadi 5 jumlah kuadrat ini harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita masuk pada asumsi yaitu kita menguji dengan menggunakan uji F. Untuk menghitung dari jumlah kuadrat yang terdiri dari 5 itu, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Nah, setelah kita melakukan atau menghitung jumlah kuadrat yang terdiri dari 5 ini, kita dapat menghitung uji F-nya atau F hitungnya, di mana F hitung itu sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, setelah kita menghitung F hitungnya, maka kita dapat membandingkan F hitung dengan F tabel, di mana tahapan akhir yang akan kita gunakan atau yang akan kita capai yaitu H0 diterima atau H0 ditolak. Dengan asumsi jika F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H0 itu ditolak. Dan jika F hitung itu lebih kecil dari F tabel, maka H0 itu diterima. Asumsi yang akan kita gunakan yaitu H0 dan H1. Untuk H0-nya yaitu variabel bebasnya itu tidak dapat menjelaskan variabel terikatnya atau tidak dapat diprediksi dengan menggunakan variabel terikatnya. Sedangkan H1-nya yaitu menyatakan variabel bebasnya itu dapat diprediksi dengan menggunakan variabel terikat ataupun variabel terikat itu dapat diprediksi dengan menggunakan variabel bebas. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menjelaskan sebuah contoh atau studi kasus dengan menggunakan software RStudio. Nah, studi kasus yang kita ambil di sini seperti saya jelaskan contoh sebelumnya yaitu mengenai IPK yang dipengaruhi atau diprediksi oleh lama belajar. Jadi data yang akan kita gunakan terdiri dari 15 data dengan 2 variabel, di mana variabel bebasnya merupakan lama belajar dan variabel terikatnya merupakan IPK. Data ini terdiri dari 15 variabel dan untuk ke-15 variabel ini antara jumlah variabel X dan jumlah variabel Y itu sudah seimbang. Jadi untuk asumsi
yang tadi saya jelaskan mengenai data itu harus memiliki pasangan yang sama sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk data yang akan kita gunakan ini kita simpan dalam bentuk format file CSV yang akan kita import pada RStudio. Setelah itu kita bisa melangkah ke RStudio. Langkah pertama yang kita lakukan ketika kita ingin melakukan analisis menggunakan software RStudio yaitu kita harus menginstal beberapa package yang akan kita gunakan dalam pengolahan data tersebut. Nah, setelah kita menginstal beberapa package yang akan kita gunakan, langkah selanjutnya yaitu kita menginput data yang telah kita save terlebih dahulu dengan format CSV. Dengan cara kita klik import, kemudian from text atau base, kemudian kita cari data yang akan kita gunakan, kemudian kita import. Setelah itu akan muncul output atau hasil seperti ini, yaitu regresi sederhana sama dengan read CSV2 dalam kurung regresi sederhana. Kemudian apabila kita ingin melihat kembali data yang telah kita input, maka kita bisa menggunakan sintaks view nama datanya, yaitu nama datanya di sini yaitu regresi underscore sederhana. Setelah itu jika kita ingin melihat ringkasan dari data ini, maka kita bisa menggunakan sintaks summary, kemudian nama datanya itu regresi sederhana. Langkah selanjutnya yaitu kita mengidentifikasi variabel, di mana variabel dari regresi sederhana ini terdiri dari dua, yaitu variabel IPK dan variabel lama belajar. Setelah kita identifikasi, ternyata variabel Y itu atau variabel terikatnya yaitu variabel IPK dan variabel bebas ataupun variabel X-nya yaitu variabel lama belajar. Oleh karena itu, di sini kita menuliskan Y sama dengan regresi underscore sederhana $IPK, di mana maksudnya yaitu kita mendefinisikan bahwa data pada regresi sederhana dengan variabel IPK itu merupakan nilai dari Y. Kemudian kita run, dan kemudian ketika kita ingin memunculkan kembali nilai dari Y itu sendiri, kita dapat menuliskan Y saja, kemudian kita run. Dan selanjutnya untuk X itu sama dengan regresi underscore sederhana $lama belajar, di mana dalam artian kita mendefinisikan bahwa X itu merupakan data pada regresi sederhana pada variabel lama belajar. Kemudian setelah kita mendefinisikan X dan Y, kita akan mencari nilai korelasi untuk memenuhi asumsi ada hubungan atau tidak antara IPK dengan lama belajar. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, regresi linear sederhana ini dapat kita gunakan apabila memang ada hubungan linear atau memang ada korelasi yang kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat, seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Namun untuk mengecek apakah benar-benar ada korelasi antara kedua variabel ini, kita dapat menuliskan sintaks short test Y, X. Kemudian outputnya akan menghasilkan nilai dari korelasi tersebut, di mana outputnya nanti akan menghasilkan 0,63 sekian yang menunjukkan bahwa korelasi tersebut kuat, dan ini bisa dijadikan kesimpulan bahwa ada hubungan antara nilai IPK dengan lama belajar. Kemudian kita juga dapat melihat plot dari X, Y ini agar kita bisa memenuhi asumsi bahwa kita ingin melihat apakah data itu berada pada interval yang sama atau homogen. Kita dapat menggunakan plot, karena melalui plot ini kita juga dapat melihat outliernya. Jadi kita bisa mengetahui apakah benar-benar ada data yang intervalnya sangat jauh dari data sebelumnya atau data yang lainnya ataupun tidak. Kemudian setelah kita mencari nilai korelasinya, barulah kita sampai pada tahapan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana dapat kita lakukan dengan cara kita mendefinisikan apa dulu yang akan kita gunakan, yaitu di sini saya menggunakan model 1. Model 1 itu sama dengan LM dalam kurung Y merupakan variabel yang akan diprediksi, kemudian diregresikan dengan X, di mana X itu merupakan variabel bebasnya, koma datanya
nama datanya itu regresi underscore sederhana. Kemudian kita akan menampilkan ringkasan data dari regresi tersebut. Kemudian kita lihat kembali bagaimana regresi tersebut. Output yang akan dihasilkan ketika kita menuliskan sintaks dari analisis regresi itu yang pertama yaitu dia akan memunculkan residualsnya yang terdiri dari nilai minimumnya berapa, maksimumnya berapa, mediannya berapa. Kemudian yang kedua yang akan ditampilkan atau output yang akan dimunculkan yaitu mengenai interceptnya yaitu 2,8124, di mana intercept ini yang akan menjadi nilai dari A atau konstanta. Kemudian ada juga di sini nilai X itu 0,1853, di mana nilai dari X ini akan menjadi nilai dari koefisien regresi ataupun nilai dari B. Jadi ketika kita sudah mengetahui nilai dari intercept dan nilai dari X ini, dalam artian kita sudah mengetahui nilai dari A dan B. Jadi kita dapat membuat persamaan regresinya, di mana Y sama dengan A ditambah BX, di mana A tadi itu 2,8124 dan B itu 0,1853. Jadi persamaan regresi linear sederhananya dapat kita tuliskan Y sama dengan 2,8124 ditambah 0,1853X. Nah, setelah itu kita lihat di nilai X ini ada tanda bintang 1 yang menunjukkan bahwa ini signifikan. Berarti kalau ini signifikan secara statistik, kita akan meninjau juga p-value-nya, di mana p-value itu untuk uji signifikan itu harus lebih kecil dari alfa 5% atau alfa yang digunakan yaitu 0,05. Di sini nilai p-value-nya yaitu 0,01134 yang menunjukkan bahwa kurang dari alfa. Jadi dari nilai p-value-nya ini menunjukkan bahwa model ini sudah signifikan secara statistik. Dalam artian bahwa variabel bebasnya ini dapat memprediksi atau dapat menghitung nilai dari variabel terikatnya nanti. Dan di sini juga akan memunculkan output F statistik yaitu 8,683, di mana F statistik ini akan digunakan atau akan dijadikan sebagai bahan pembanding dengan F hitung yang akan kita gunakan dalam tahapan pengujian hipotesisnya nanti. Nah, selanjutnya setelah kita mencari model regresinya, kita lanjutkan kepada uji asumsinya. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan setelah kita mendapatkan model regresi linear sederhananya yaitu kita melakukan uji asumsi dari analisis regresi linear sederhana ini. Dapat kita cari dengan menuliskan sintaks par M pro sama dengan C dalam kurung 2,2, di mana maksud dari sintaks tersebut yaitu kita akan menampilkan 4 output atau 4 grafik, di mana masing-masing dari grafik itu akan menunjukkan uji dari asumsi yang akan digunakan. Kemudian kita lihat dengan plot model 1, di mana output yang dihasilkan yaitu terdiri dari 4 grafik. Yang pertama grafik residual, yang kedua grafik normal, dan yang ketiga grafik scale location, dan yang keempat yaitu grafik dari residual. Yang pertama, grafik residual ini digunakan untuk menguji asumsi kelinearan. Jadi untuk mengetahui apakah memang ada hubungan linear atau tidak dari kedua variabel ini, kita lihat apakah dari grafik dari yang pertama ini membentuk pola tertentu atau tidak. Terbukti di sini membentuk suatu pola tertentu. Jadi kita dapat mengatakan uji asumsi kelinearan terpenuhi. Yang kedua yaitu uji normal, yaitu ditunjukkan dengan grafik normal. Di sini dapat dikatakan bahwa data itu berdistribusi normal apabila titik-titik ini saling menyambung. Dan di sini dapat kita lihat bahwa masing-masing dari titik atau masing-masing dari data ini saling tersambung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data itu sudah berdistribusi normal. Kemudian yang terakhir yaitu grafik scale location, di mana grafik scale location ini dapat kita lihat apakah data itu tersebar di sekitar rata-ratanya ataupun tidak. Cara untuk mengetahui apakah data itu tersebar di sekitar rata-rata atau tidak, kita dapat melihat melalui titik-titik ini apakah berada di sekitar garis merah atau tidak. Dapat kita lihat bahwa beberapa titik itu berada di antara garis merah dan hanya beberapa titik
yang sangat jauh dari garis merah. Jadi dapat kita lihat bahwa data itu sudah tersebar secara rata-rata. Jadi setelah semua asumsi sudah dipenuhi, jadi model yang akan kita gunakan dalam regresi linear sederhana ini dapat kita aplikasikan. Karena tadi seperti yang saya jelaskan, model ini sudah signifikan secara statistika dan untuk semua pengujian asumsinya sudah terpenuhi. Jadi model ini bisa digunakan. Nah, itulah sekilas materi tentang analisis regresi linear sederhana. Semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. See you in the next video. Bye-bye.